Selamat sore semuanya, congratulations, selamat ya, karena sarang ini juga sudah dirilis dan juga sudah boleh kita bilang pre-screeningnya barengan sama teman-teman media juga. Boleh tolong sapa juga teman-teman medianya untuk semuanya. Halo teman-teman media semuanya, thank you so much for coming. Aku di sini berperan sebagai Bisma, aku Cinta Brian. Bisma ini orangnya lumayan perfeksionis, and I'm too excited kalau takut cerita terlalu banyak. Perkenalkan, saya Amal Carla, berperan sebagai Rani di View Original Series I Love Them. Terus Rani ini ceritanya menjadi salah satu anak buahnya Pak Bisma, teman kantornya Kay gitu. Aku sama Kak Richard ada di belakang, kita itu diam gosip lah. Jadi kita tahu semua gosip yang hot dan ada di kantor dan sekitar kantor. Seperti itu. Terima kasih. Halo semuanya. Aku Buki Baksu ya. Buki Basudewa Maju dan aku di sini berperan sebagai Leon. Dan episode pertamanya kelihatan kan dia emang nyapa si Kay duluan, despite dia punya punya skandal whatever, dia nggak peduli, emang dia friendly sama semua orang aja. People person lah orangnya. Yeah, people person. Gitu. People person. Iya betul sekali. Gitu sih. Ya. Silakan. Halo semua teman-teman media. Perkenalkan, aku Gemi Rastiti, di sini berperan sebagai Farah. Sebelumnya ingin berterima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini menonton episode perdana dari series View Original I Love It. Jadi Farah ini, untuk karakter Farah, dia salah satu karyawan Pak Bisma juga, berada di analogi kerjanya. Dan kebetulan, tadi kan kelihatan sedikit lah ya, si Farah itu yang interview, nemenin Pak Bisma, terus dia yang ngomong setiap meeting kurang lebihnya, karena memang si Farah ini posisinya sebagai senior editor di analogi, yaitu tangan kanannya Pak Bisma sendiri gitu. Dan kalau untuk karakternya kan emang kelihatan jutek-jutek gitu, galak, ya, galak ya say. Sebenarnya nggak mau nge-spill sih Kak, gitu. Kenapa dia galak tuh? Farah nih ada alasannya lah, kenapa dia galak sama Kay, kayak nggak suka banget gitu sama si Kay. Nah, alasannya apa? Nonton sendiri. Nice segue. Keren. Jadi gimana selanjutnya? Salah. Oke. Ya halo teman-teman media semuanya dan viewers, saya Lara Sardi di View Original Series ini. Saya berperan sebagai Arunika sebenarnya nama aktornya ya. Dia adalah teman baiknya Kay, teman baik Kay, sesama penulis juga, cuman nasibnya berbeda sama Kay ya. Kay kalau bikin acara atau bikin buku selalu laku dan segala macam. Kalau si Arunika ini lumayan struggling gitu anaknya untuk menjadi penulis gitu. Makanya dia menyempatkan diri menjadi translator juga gitu. Jadi ya untuk pemasukannya dia. Makanya dibilang tadi waktu gua kayak lo aja jadi translator. Iya, atau jadi content creator kok jangan jauh ya gitu. Kalau translator oke lah, cuman kan karena kita sama-sama penulis, kita tahu lah mimpi penulis itu yang memang mau menulis buku sendiri dengan nama sendiri, bukan dengan nama atas nama penulis orang lain seperti itu. Jadi di sini Aruni sendiri menjadi support sistemnya Kay selama dia kena skandal dan segala macam gitu. Gitu ya, gitu aja kan ya. Gitu aja udah Segitu ya. dulu aja. Segitu dulu aja. Gitu. Nanti perkembangan karakter dan cerita itu akan seru sih setiap episodenya. Jadi sayang banget kalau misalkan nggak ditonton semuanya ya. Kalau cuma satu terus kayak skip satu episode atau nggak diperhatiin, itu agak miss tuh, karena di sini tuh dari awal sampai akhir akan ketahuan ya siapa pelaku dan segala macam ya. Kalau misalkan ke skip ya nggak dapat serunya gitu. Puzzle-nya tidak Iya, betul, puzzle-nya nggak nyatu, betul. Saya pengen tanya sama Cinta sebentar ya, thank you very much. Di sini kan berperannya sebagai seorang CEO yang mungkin boleh dibilangnya agak kaku juga kali ya. Jadi dia sangat menjaga penampilan, cara ngobrol sama orang, cara menyapanya. Jadi bukan saklek tapi ada jalur khususnya gitu. Maksudnya bagaimana cara ngobrol sama orangnya. Tapi nanti ke depannya itu juga ada sedikit romansa di dalamnya. Susah nggak sih untuk ngebagi dua peran itu, mulai dari yang lempeng.com terus tiba-tiba ada romansanya juga? Lumayan susah, untungnya ada Umay ngingetin kan, karena di belakang set bercanda mulu nih. Kita profesional.
So ya benar-benar seru banget di lapangan, benar-benar secair itu. Jadi buat nge-switch-nya itu benar-benar Umay juga sering ngingetin aku kan. Kayak enggak bro, kamu harus kayak gini. Oke. Jadi langsung switch, fokus lagi. Buat nge-switch-nya sih nggak terlalu susah ya, karena banyak juga teman-teman yang bantuin ngingetin, karena kita setiap kali udah di set. Jadi basicnya beda lagi, kalau di set kita udah fokus banget, udah benar-benar lupa, kita udah nggak bercanda lagi, udah kayak serius switch langsung. Kalau lagi offset, masih suka kebiasaan manggil nama karakter nggak? Bukan pakai namanya masing-masing? Kadang-kadang pakai nama karakter Nah, kan? ya. Kadang-kadang kita pakai nama karakter saking lupanya, saking seringnya kita take di belakang layar kita panggil nama karakter. Kosma. Iya, panggil aku Bisma, bukan Bisma. Kosma. Saya ngobrol ke Buki, sekarang ini ke Buki dulu sebagai Leon. Halo. Nah, ini nanti saya juga kasih kesempatan untuk teman-teman media atau viewers juga kalau mau nanya juga boleh ya. Tapi saya pengen tanyanya adalah, ada nggak dalam satu adegan di View Original Series ini untuk yang Aroma Vim yang betul-betul harus membuat dari zona nyamannya tuh sampai harus keluar dari zona nyaman untuk mengeksplor karakter dari seorang Leon itu sendiri? Kalau keluar dari zona nyaman sih, aku bisa bilang nggak terlalu, soalnya aku bisa lumayan relate sama karakter Leon gitu. He's very karakternya tuh dia sangat happy go lucky dan sangat friendly sama teman-teman. Ya nggak tahu ya, itu assessment diriku sendiri kalau aku friendly sama semua orang. Tapi I'd like to think that, dan aku karena semuanya juga diajak bercanda dan ngobrol juga asik gitu. Jadi aku ngerasa aku di set sama aku di base camp dan setiap kali syuting ya, rasanya ya udah Leon itu adalah aku aja. Keren sekali. Bukan itu sih. Tapi ya kayak aku ngerasa kalau keluar dari comfort zone sih nggak terlalu, soalnya mirip gitu aku ngerasa. Amel, untuk menjaga energi sampai segitu keras dan juga sampai segitu kuatnya, butuh latihan berapa lama pada saat setiap kali syuting? Konsepnya emang kayak gitu. Oh ya? Iya, paling belajar cara ngegosip aja sih. Maksudnya kalau kita kan Mesti ada belajar ya, kayaknya itu udah comes with. Karena di sini tuh konsepnya aku biang gosip, jadi kayak tahu orang ketiga tahu segalanya gitu, gitu. Jadi POV dari orang ketiga tahu gitu semuanya. Nah, menurut aku ngegosip tuh emang ada skillnya, bener ya, harus ada skillnya gitu. Jadi aku sama Angga kita ngegosipnya pun juga tiap sebelum take, karena kan based on script kan, jadi kita biar tektokannya enak, latihan dulu, dibantu juga sama Umay, sama Pak Reka gitu. Untuk Jangan diomongin orang-orang di set. iya bener, terus kayak tahu gak sih Buki kan Aduh, mau kemarin nanya, ada yang ngegosipin Buki kemarin ya? jalan sama cewek ya gitu. Terus tapi aku nggak terlalu, alhamdulillahnya sih juga nggak terlalu kesulitan karena seru banget kayak kerja kantoran gitu. Iya. I love it bener. Dan beda banget sama waktu itu aku sempat magang tahun lalu, beda gitu. Ini kan kantornya agak santai gitu sih. Very fun. Yap, thank you very much. Gemi, kalau boleh lihat juga sekarang ini adalah adegan yang membuat seorang Gemi itu harus lebih dalam lagi untuk mengeksplor karakternya. Itu susah nggak sih sebetulnya? Jujur liceh lah gitu. Tapi jujur lumayan sulit Kak. Karena gini, biasanya orang jutek ya udah jutek gitu kan. Masalahnya jutek kali ini harus ada reason. Dan level juteknya kayak jutek ke siapa itu beda-beda gitu. Walaupun endingnya mungkin nanti ya ada gradasi lah ya, dibuat gradasi sedikit gitu. Tapi Mati. mati itu nggak mati gitu. Enggak. Tapi maksudnya ini lumayan sulit untuk aku pribadi karena yang tadi aku bilang menyikapi juteknya si Farah ke misalkan ke anak-anak kantor atau Farah ke Rina atau juteknya dia yang tegas ke Pak Bisma juga harus beda warna kan, beda level dan warna gitu sih. Sulitnya di situ aja paling. Karena kadang-kadang kalau kita juga udah mulai ngegosipin orang gitu ya, sama udah mau mulai jutek itu kan kadang-kadang suka kata-katanya ada
tahu nggak? Iya, Kita kan, bener. tahu nggak sih gitu? Ada atau bo atau apa segala macam. Terus begitu di belakang langsung yang naik nadanya. Ada, kelar. Itu Udah. skill dari Ya kan? menggosip dan skill Ya kan? jadi jutek. Nah, by the way, aku inget juga kemarin Kak Gemi ada beberapa scene tuh diingetin juga kan sama Umi jangan terlalu jahat gitu Oh kan. iya, sama- iya itu. Iya, pas, Bawa. even pas reading aja kita kayak kurangin dikit juteknya gitu kan. Iya. Terus kayak kurangin dikit excited ngegosipnya gitu-gitu. Jadi menurut Iya, aku benar. asik. Laras, ada perbedaan karakter nggak dari pertama kali kita lihat pertama ini nih untuk episode 1 sampai dengan episode selanjutnya? Gimana ya? Sama dan beda sih. Sama dan beda. oke. Iya, sama maksudnya kalau misalkan Laras pribadi sebagai teman memang maksudnya sama teman sendiri loyal, suportif dan segala macam. Cuman perbedaannya cukup besar, yaitu adalah yang paling terlihat mungkin gimana caranya dia memberikan advice ke teman kalian. Kalau tadi kan kayak ya udahlah lo coba aja dulu gini-gini. Iya, iya, iya. Lebih kayak kalau Arun itu kayak ya udah ini solusinya ya udah itu yang lo lakuin nggak ada harus apa-apa lagi gitu. Lebih saklek. Kalau misalkan aku nggak lebih halus kayak Makanya tadi kata-katanya lihatnya adalah gelas setengah penuh. Betul, Ketimbang terlalu. gelas setengah kosong. Iya, Jadinya kayak gitu. iya, iya. Jadi terlalu ini dia terlalu gimana ya tough love gitu dia sama Kay kan. Kalau aku beda, aku nggak gitu. Aku Iya, lebih kayak iya. gitu. Lebih ya, a shoulder to cry on. Iya, Ya, itu yang iya, modelnya. lebih kayak gitu. Alright, teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Saya persilakan juga untuk kalau dari rekan media boleh tolong sebutkan nama dan dari media apa. Kalau viewers yang juga sudah selama ini mendukung kita, sebutkan nama aja dan pertanyaannya untuk siapa boleh. Ada? Belum? Oh, di paling bawah, di paling atas. Halo. Oke. 10 akan tayang tiap minggunya tiap hari Rabu dan Kamis. Mulai tanggal 18 Mulai Oktober. tanggal Yep. 18 Oktober. Simultan di 16 negara di mana view berada. Betul, Nah, betul. itu yang paling penting. Paling penting. Iya. Paling penting. Jadi bukan hanya karyanya, tapi orang-orang yang di balik karya itu juga diperkenalkan kepada mereka yang di mana view itu berada. Sesuai dengan komitmennya lah, sesuai dengan komitmen view selalu untuk menyampaikan konten yang berkualitas. Satu lagi, ada? Sebelah sini udah, sebelah sana ada? Setelah mereka melihat dan menonton dan menikmati view original, I Don't Love Him. Aduh, banyak banget. Jujur banyak banget. Ada, menurut aku ada beberapa aspek yang bisa dilihat ya, dari aspek persahabatan, terus dari aspek kerjaan, maksudnya totalitas kita dalam bekerja, kantoran, terus juga dari aspek keluarga dan juga percintaan pastinya. Kalau dari aspek keluarga, menurut aku emang ini aku jadi keinget apa kata Ibu Amel sih sebenarnya. Ibuku di rumah ya, Oh, iya. beliau selalu bilang kayak percaya sama temen tuh boleh, tapi ingat kalau keluarga itu adalah orang terdekat yang bisa kamu paling percayain gitu. Terus kalau misalnya itu dilihat dari sisi pertemanan dan keluarga gitu ya. Yeah. Cuman kalau dari kantor, I think harus mencoba untuk proving yourself terus-terusan dan mematahkan apa sih pemikiran orang-orang yang emang sebenarnya bukan siapa kita gitu Iya, menurut aku. iya. Terus dari persahabatannya itu aja sih. Paling itu aja, terima kasih. Thank you. Sama kayak keluarga juga pernah ada yang dibilang with my mom bilang juga. Rif, family is not the most important thing. Family is everything. Exactly. Ya, cool. Dan itu begitu diangkat sama mama tadi saya kepikiran juga, benar juga ya. Toast to our mom. Yeay. Toast to our mom. Oke, silakan. Mangga. Sorry, boleh ditanya lagi. Kurang fokus. Message apa yang bisa Message. didapatkan? Ya. Menurut aku setelah nonton orang-orang bakalan punya pemikiran wah, karya view original series keren banget ya, aku akan nonton lagi. Ya, thank you. Itu Enggak, tapi the message and hidden message behind it. Ya. enggak sih. Menurut aku I think message-nya itu bisa, you have to be open untuk new opportunities. Kita nggak boleh kita nggak bisa terlalu nyaman di comfort zone gitu-gitu, and you know, believe in yourself juga, and you know, Ya. make room for new friends and everything like that.
dan jangan terlalu sombong dengan apa yang kamu udah miliki soalnya. Oh, itu bagus. Bisa di take away segampang. Iya, segampang itu. Oh, bagus. Jangan terlalu sombong. That's good. Barusan kepikiran. Itu bagus. Itu bagus. Itu bagus. Cinta, silakan. Kalau aku di sini ya selalu ingat roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi jangan selalu mendongak ke atas, karena ketika di bawah kita selalu memegang gengsi. Nah kalau kita ketika di bawah, contohnya kayak K, dia selalu menolak bekerja sama dengan analogi. Tapi ketika dia di bawah, dia gengsi. Ya, gue balik lagi ke kantor itu, diterima nggak gue ya? Tapi karena dia turunin gengsi, dia coba datang. Tapi kita kan nggak ada yang tahu hidup itu seperti apa. Kita jalanin aja, ternyata dia diterima bekerja di situ. So jangan pernah takut ngambil risiko, jalan terus dan nggak usah gengsi. Hidup kan buat kita sendiri dan keluarga kan. Teman-teman ya sistem support kita. Tapi jangan lupa jangan salah pilih teman. So itu. Nice, Makanya thank you. jadi CEO. Kenapa jadi CEO? Iya, betul. Emang konsepnya harus Iya, dua harus ya. dua, Pak makanya Bisma makanya. ini bener-bener nih Bahasanya bagus astagfirullahaladzim. banget, aku suka. Bener, capek ya saya nih. Oke, kalau kesan dari aku, pesan yang bisa dibawakan adalah kan dari tadi udah dari sisi keluarga, friendship dan lain-lain. Dan ini aku juga udah beberapa kali sempat ngomong juga ini tentang mental health and social media. Betapa sosial media zaman sekarang makin kesini mengerikan sekali, bisa mempengaruhi mental seseorang secepat itu. Gitu sih kayak, dan mungkin dari film ini aku berharapnya dan kita semua di sini berharap ya teman-teman di luar sana mungkin yang mengalami hal yang sama seperti Keina ya dalam hal pembulian atau apapun itulah, atau mungkin keluarganya sampai terlibat tadi si Kinan kan tuh kena dibully di kampus. Mungkin kayak ini bisa salah satu motivasi kalian untuk speak up atau merasa kayak oh ternyata gue bisa kok, gue mampu untuk ngomong, gak ada salahnya untuk ngomong pendapat gue gitu. Paling itu aja sih. Or seperti dulu ada Thumper, karakter Bunny, kelinci yang bilang kan, kalau nggak punya sesuatu yang manis untuk diucapkan, mendingan nggak usah ucapin sama sekali. Betul. Gak usah sok-sokan atau gimana pun itu. Kalaupun sudah terjadi ya, don't worry. Kayak kebenaran akan terungkap dengan sendirinya kok, gitu. Tanpa kita harus effort kan. Thank you. Lalu silakan. Akhirnya semuanya udah dihajar sama mereka. Tapi hanya untuk menambahkannya, boleh ini sedikit kalau dilihat dari series ini sendiri, yang gambaran besar yang isu utama sih yang aku lihat di awal-awal itu adalah tentang cancel culture sebenarnya. Cancel culture-nya dari Keina ini gitu. Bukan karena kesalahan dia atau apa ya, tapi dia tetap kena cancel culture dong. Dia dihujat di sosial media, bahkan di kerjanya sendiri dia dikucilkan segala macam. Jadi berbicara tentang itu, namun pesannya adalah setelah benar itu jangan takut speak up karena kebenaran akan datang, dan kedua selalu percaya sama apa yang kita punya dan jangan meremehkan orang lain, dan selalu percaya kalaupun kita speak up ataupun apa kita perbuat, walaupun kita di cancel juga tetap akan ada support system kok dari orang tersayang gitu. Jadi jangan takut, tetap terus maju, jangan dibawa terus, boleh menangis segala macam, cuman jangan lupa untuk bangkit lagi dan selalu percaya orang-orang yang beneran sayang sama kita tuh nggak akan kemana-mana gitu. Akan di situ aja. Bagus, thank you very much. Boleh tepuk tangan dong untuk semua cast member kita juga yang hadir di hari ini. Boleh tolong berdiri, saya akan persilakan juga untuk rekan-rekan media untuk melakukan photo ops. Dan nanti Anda juga dipersilakan untuk melakukan doorstop interview setelah di penghujung acara. Saya akan bantu untuk lihat ke depan, ke kanan, ke kiri. Nanti supaya sama-sama, jadi rekan-rekan bisa bantu juga ya. Saya bantu untuk pengambilan gambarnya, untuk fotonya sebentar. Sambil dirapikan dulu supaya semuanya bagus. Perfecto. Thank you.